Perkenalkan, nama saya Rizka Rayuningsih, NIM 4221031, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu arti dari demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Menurut pendapat pribadi saya sendiri, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung maupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Adapun ciri-ciri demokrasi dalam Pancasila memiliki ciri-ciri demokrasi, diantaranya kedaulatan berada di tangan rakyat, selalu didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ada pula contoh-contoh sikap demokrasi. Yang pertama, bersikap adil kepada semua orang. Kedua, jika dalam berorganisasi, selalu mengedepankan bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, selalu menghargai perbedaan pendapat dari orang lain. Yang keempat, saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan bergotong royong atau bermusyawarah yang lainnya. Ada pula demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, demokrasi dalam kehidupan bermusyawarah. Yang kedua, demokrasi dalam kehidupan politik. Yang ketiga, demokrasi dalam kehidupan bernegara. Dan yang terakhir, demokrasi dalam kehidupan berekonomi. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal memakai sistem yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Demokrasi ini mengedepankan kebebasan dan individualisme. Jadi, dalam demokrasi liberal berupaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Selain itu, rakyat dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Masa demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Dalam demokrasi liberal terdapat pula ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Yang ketiga, presiden bisa dan berhak membubarkan KPK. Dan yang terakhir, perdana menteri diangkat oleh presiden. Ada pula kekurangan dan kelebihan dalam demokrasi liberal. Yang pertama, kelebihannya kebebasan individu yang dijunjung tinggi. Kedua, kekuasaan pemerintah yang dibatasi. Ketiga, tingkat pendapatan penduduk yang tinggi. Ada pula kekurangan dalam demokrasi liberal. Yang pertama, tingkat individualitas yang tinggi. Dua, besarnya kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, banyak terjadi gejolak ekonomi. Ada pula demokrasi terpimpin. Faktor-faktor lahirnya demokrasi terpimpin yaitu adanya rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai sejak tahun 1945 karena belum mendekati cita-cita dan tujuan proklamasi, seperti masalah kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina. Kemudian ketidakmampuan demokrasi parlementer dalam mewujudkan amanat menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Ada pula kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin, yaitu kelebihannya mampu membangun integritas nasional. Kedua, kembalinya Irian Barat. Ketiga, pelapor non-blok dan pemimpin Asia Afrika. Keempat, dibentuknya lembaga-lembaga negara. Ada pula kekurangan dalam demokrasi terpimpin. Yang pertama, penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan. Kedua, terjadinya pertentangan ideologi. Dan ketiga, kehidupan politik tidak demokratis.